Coba sebutin apa aja media sosial yang kalian pakai. Apakah IG doang? Apakah mungkin cuma LinkedIn doang? Atau X? Atau bahkan semuanya? Nah, tanpa kalian sadarin, sebenarnya penggunaan sosial media kalian udah nggak lagi nih tercakupin cuman kalian nyari sesuatu doang. Atau bahkan kalian pengen nyari-nyari nih, temen kalian lagi ngapain? Nggak cuman itu lagi. Sekarang di sosial media, kalian itu udah punya semacam identitas di dunia virtual. Nah, kenapa sih penting untuk kalian peduli nih sama identitas virtual kalian? Nah, pentingnya kalian peduli tentang identitas virtual kalian ini karena ini bisa berdampak ke dunia profesional kalian. Nih, 70% rekruter sekarang itu tuh tahu dan setuju bahwa penting untuk ngecek media sosial dari para aplikannya. Dan di kenyataannya sekarang 67% dari rekruter itu udah nyari kandidat nih. Nyari kandidat tuh berdasarkan sosial media. Mainnya lewat sosial media. Dan dari 67% tersebut, 55% di antara udah pernah nih nemuin sesuatu di sosial media yang bikin mereka jadi nggak mau ngerekrut kandidat tersebut. Nah, identitas virtual di sosial media jadi penting banget kan? Apalagi kalau dunia profesional nih, yang jadi pertaruhannya. Jadi harus hati-hati banget bersosial media. Nama gue Adia Giwangkara. Yuk kita bahas tentang personal branding. Nah, jadi apa sih sebenarnya personal branding? Jadi personal branding itu sendiri mungkin gampangnya nih ya, kita bisa artiin tentang persepsi seseorang. Oke, kata kuncinya persepsi ya teman-teman ya. Jadi persepsi seseorang tentang apa yang kita bisa tawarkan, baik secara kemampuan, produk, maupun kepribadian kita. Tentunya secara profesional, untuk saat ini, maupun untuk masa depan. Nah, buat nyontohin lebih lanjut nih ya tentang personal branding, biar lebih dapat gambaran lah apa yang gue maksud gitu ya barusan. Gue kasih contoh aja. Gue punya temen, let's say namanya Joni. Nah, Joni suka banget nih ngeposting di sosial medianya tentang karya-karya desainnya. Dia suka rebranding logo, ganti logo. Dia suka bikin desain poster, dia suka bikin image sesuatu. Nah, intinya dia suka memposting karya-karyanya di sosial media. Nah, suatu hari ada orang datang ke gue nih. Terus dia nanya, lu ada nggak orang yang jago desain nih? Gue lagi butuh. Nah, gue yang sering ngeliat postingan Joni, di kepala gue langsung dong gue kepikiran bahwa, oh, Joni aja. Joni itu jago desain. Nih karya-karyanya ada di sosial medianya. Lu bisa lihat sendiri. Nah, dari contoh Joni tadi temen gue, kita bisa tahu nih, personal branding itu bermanfaat banget. Nah, apa aja sih beberapa di antaranya? Yang pertama yang bisa gue kasih tahu, kalian jadi bisa nih nunjukin keunikan diri kalian. Di antara ya banyak banget kerumunan orang-orang di dunia profesional yang melakukan hal yang sama. Atau bahkan, kayak case Joni tadi nih, bisa jadi nambah potensi penghasilan kalian. Nah, yang kedua, ini bisa jadi cara kalian unjuk diri, unjukin skill, dan juga kemampuan kalian bisa apa. Karena ada aja nih, orang yang jago akan sesuatu, tapi mereka nggak pernah nunjukin itu. Ya gimana caranya orang bisa tahu kalau nggak pernah ditunjukin? Nah, dengan ada personal branding, orang jadi bisa tahu dong, oh, kalian jago nih di bidang ini. Nah, manfaat personal branding yang ketiga, kalau kalian ngelakuin personal branding yang kuat dan positif, itu bisa jadi kayak magnet buat presensi kalian online ataupun offline. Contoh tadi case temen gue si Joni. Dia terus-terusan ngelakuin personal branding di bidang desain. Jadinya dia bisa nih narik-narik orang-orang yang tertarik desain atau yang lagi butuh desain. Kayak contohnya case gue tadi. Dengan ini, personal branding itu bisa jadi daya tarik yang kuat juga dari klien terhadap kalian. Nah, kalau dari tadi bahas tentang apa itu personal branding, manfaatnya. Emang udah ada orang yang ngelakuin personal branding ini? Nah, mungkin kalian bisa tahu nih dengan contoh orang ini nih. Nah, ada yang tahu nggak? Mungkin banyak ya julukannya si visioner gitu, atau real life Tony Stark gitu, atau banyak lagi. Ya, kita semua kenal dia. Dia punya nama Elon Musk. Nah, dia punya personal branding yang kuat akan dua hal. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, dia punya personal branding bahwa dia itu adalah seorang inovatif leader. Dia punya perusahaan yang gede-gede dan dia nggak takut untuk terjun langsung untuk memimpin. Kayak SpaceX, Tesla,
PayPal, dan lain-lainnya. Nah, nggak cuma itu, dia juga punya branding diri sebagai bold speaker. Dia berani banget mutarin pendapatnya di sosial medianya. Dia bisa dibilang ngomong tanpa filter. Kalau misalnya di kita seringnya bilang kalau ngomong tuh nggak diayak gitu. Nah, dari sini Elon Musk ini melakukan personal branding ya berdasarkan karakter dia. Dia memang adalah seorang inovatif leader, seorang leader yang punya banyak ide. Di sisi lain, dia memang juga orang yang suka berpendapat. Dan berpendapat ya apa adanya saja. Nah, dari Elon Musk tadi, mungkin ya kita semua jadi sadar, ya kita nggak kayak Elon Musk. Dan nggak semua orang kayak Elon Musk. Dan mungkin Elon Musk ya hanya dirinya sendiri, satu-satunya yang bisa kayak gitu. Nah, disinilah kenapa pentingnya untuk kenal diri sendiri dulu, buat bisa dapetin personal branding yang tepat. Masing-masing dari kita itu unik kan? Bahkan anak kembar identik aja, kalau kita lihat bener-bener dekat, lihat secara mendetil, ketemu tuh bedanya. Nah, karena kita semua itu unik, termasuk dalam personal branding nih ya, itu penting banget untuk kita semua tahu diri kita masing-masing. Karena kalau udah urusannya personal branding, penting banget untuk stay original, untuk juga tetap ke siapa diri kita sendiri. Istilah, kalau mungkin ada yang pernah dengar fake it till you make it, itu kurang pas kalau misalnya di personal branding. Karena ujung-ujungnya ya kalau personal branding nggak bisa nih dipalsuin, nggak bisa nih menjadi orang lain. Kayak contoh yang sebelumnya udah kita bahas, Elon Musk. Elon Musk emang seperti itu, emang dia adalah innovative leader atau dia bold speaker. Ya karena memang orangnya seperti itu, karakternya seperti itu. Dia tetap menjadi dirinya sendiri. Nah, termasuk diri kita juga. Kita juga harus tetap jadi diri kita sendiri. Biar kita tahu tentang diri kita sendiri. Kita stick dengan siapa diri kita gitu ya. Berarti kan kita harus kenal nih sama diri kita sendiri. Gimana caranya? Itu kan pertanyaannya ya tentu. Nah, dengan ini bisa pakai metode yang namanya SWOT analysis. Atau ya bisa disebut SWOT analysis gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa itu SWOT dan apa itu SWOT gitu ya. Oke, kita breakdown satu-satu. Jadi ada S, itu strength, kekuatan, kelebihan gitu ya. Kemudian ada W untuk weakness gitu ya, atau kelemahan atau kekurangannya. Kemudian ada O untuk opportunity atau kesempatan yang ada. Kemudian dan terakhir ada T, yaitu threat atau ancaman yang ada nih. Nah, jadi dengan SWOT ini kita bisa breakdown dari sisi internal kita, dari sisi strength dan weakness, dan sisi eksternal kita, yaitu opportunity dan threat. Nah, sekarang gimana prakteknya? Gimana meraktekin SWOT analysis nih? Nah, kalian bisa mulai dengan kalian ambil kertas nih ya. Kalian ambil kertas, dari kertas ini kalian bagi ke 4 section ya. Kalian bagi ke 4 section, terus kalian bisa tulis. Ada S, W, O, dan T. Nah, kemudian kalian isi nih sesuai diri kalian. Apa strength kalian, apa weakness kalian, apa opportunity-nya, dan apa threat yang ada. Gue kasih contoh ya. Gue kasih contoh dari temen gue, Ari. Gitu ya. Ini temen gue pengen banget jadi reviewer film. Dia pengen dikenal sebagai reviewer film. Nah, tapi apakah cocok personal branding reviewer film di diri Ari untuk dia portray nih? Nah, coba kita SWOT sama-sama ya gitu. Jadi Ari, temen gue, dia punya kelebihan, dia tuh orang yang komunikatif banget nih. Bisa ngomong, jago public speaking. Dan dia memang suka banget sama film. Jago banget sampai hafal scene-scene film secara mendetil. Tapi, si Ari ini punya kelemahan. Dia nggak jago desain. Dia nggak bisa nih bikin desain-desain gambar atau poster atau semacam itu, dia nggak bisa. Nah, di sini, Ari tuh bisa lihat ada opportunity. Dia bisa lihat ada opportunity bahwa jarang ada reviewer film yang bisa bahas film secara mendetil sampai ke sisi kulturalnya, sampai ke sisi metode actingnya, atau bahkan relevansi dengan budaya saat ininya. Nah, tapi Ari juga ngelihat ada threat yang besar, ada ancaman yang besar dari banyaknya akun review film di sosial media yang teman-teman bahkan kalau misalnya nyari sekarang itu langsung banyak banget bisa ketemu. Terus dengan SWOT-nya Ari ini cocok nggak ya dia jadi reviewer film? Nah, dari situ ternyata Ari bisa nih jadi reviewer film. Tapi melihat SWOT-nya, gitu, melihat SWOT dari dirinya, gitu, dia bisa ngelakuin review film, tapi mungkin tidak dengan yang sering ditemukan di sosial media nih, yang cuma ngasih gambar, ngasih image, ngasih poster. Melainkan Ari bisa memanfaatkan kehandalannya untuk berbicara. Dia bikin video tentang mukanya yang ngasih review film, dan dia bahas itu film secara mendetail, dari sisi kultural maupun secara actingnya. Jadi dengan kayak gini, Ari bisa nih bikin personal branding reviewer film
tapi sesuai juga sama dirinya. Nah, kalau udah ngelakuin SWOT analysis, nggak bisa nih berhenti di situ. Kenapa? Harus tahu juga targetnya tuh apa, atau lebih tepatnya targetnya tuh siapa. Nah, kayak contohnya kalau kalian udah ngelakuin SWOT analysis tapi nggak tahu targetnya itu siapa, itu kalian tahu tentang diri kalian. Oke, tahu tentang kelebihan kekurangan kalian, tapi tujuannya buat apa? Itu hilang. Nah, berarti langkah selanjutnya kalau udah tahu diri kalian, tentuin targetnya juga. Tentuin target siapa yang kalian mau tuju, personal brandingnya itu. Ingat, personal branding itu masalah persepsi. Balik ke awal ya, yang tadi gue udah bilang. Jadi, kalian itu mau dipersepsikan seperti apa sama orang-orang? Apakah kalian mau dikenal mungkin kalian jago sesuatu? Atau kalian mau dikenal sebagai kalian jualan produk sesuatu? Nah, persepsi yang pengen kalian bangun ini harus banget sesuai sama target kalian. Kalau misalnya kalian itu jago banget sebagai seorang programmer, berarti mungkin personal branding yang kalian bangun, kalau kalian memang pengen tetap di dunia programmer, ya harus seputar programming. Jangan tiba-tiba pindah. Kalau kayak gitu, karena menjadi berubah personal brandingnya, malah bisa jadi nggak jelas. Nah, kalau contoh Ari tadi, temen gue, personal brandingnya udah tepat nih SWOT analisisnya. Tapi, kalau misalnya dia targetin itu ke anak SD dan SMP, bahas film secara mendetail, secara kultural maupun actingnya, kan jadi nggak pas. Nah, maka dari itu, kalau kalian udah lakuin SWOT analisis, penting untuk kalian juga tentuin targetnya siapa yang mau kalian. Nah, dari video ini, kalian udah tahu nih tentang personal branding. Apa itu personal branding, bahwa itu persepsi orang. Kemudian kenapa personal branding itu penting, karena bisa pengaruh ke karir kalian. Terus gimana cara membangunnya nih langkah awalnya. Yang menyangkut mengenal diri kalian dalam bentuk SWOT analisis. Dan juga tahu nih target pasarnya. Nah, untuk langkah selanjutnya, apa yang harus dilakuin? Tetap sama kita di video White Edu ya. Kalian baru aja nonton video dari White Edu, Developing Young Digital Talents Across Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.